Sekarang aku harus cari di mana ruangan Al. Aku harus buru-buru ambil dokumen itu. Restu, tadi kamu di ruang meeting kenapa? Kok nggak konsen gitu sih? Ya, ini tadi pas buka puasa kayaknya aku salah makan nih, sakit perut soalnya. Aku mau ke toilet dulu ya. Sorry ya. Oh iya. Sorry. Mbak! Jangan-jangan aku ketahuan lagi. Aku harus ambil tindakan. Sebelum ketangkep, aku harus kabur. Mak Mirna nggak paham perasaan Kiki. Coba kalau pasti Mak Mirna di Kiki. Iya, tapi kan kagak langsung mau main berhenti kerja aja dong. Kan tugas kita di sini juga banyak, nggak cuma jagain anak-anak. Ya kan? Udah deh, gak usah kejauhan mikirnya. Ya? Oke? Aku harus hati-hati. Karena hampir semua sudut di kantor ini pasti diletakkan kamera pengawas. Aku harus memilih jalur masuk yang tidak terpantau CCTV. Aku harus ikutin cleaning service itu. Aku harus cepatnya menemukan ruangan Aldebaran. Mudah-mudahan dokumen bukti itu masih disimpan di sini. Mbak. Tolong bantu saya bersihin ruangan saya ya. Pak Randy. Ayo, Mbak. Aku punya intuisi kuat kalau Randy menyimpan dokumen-dokumen itu di ruangan Aldebaran. Masalahnya, aku nggak tahu ruangannya di mana. Aku harus cepat menemukannya sebelum ketahuan.
nyimpannya di sana? Nah, ini kesempatanku. Aku harus dapatkan dokumen itu. Restu, Iya. kamu ngapain di sini? Dari tadi dicariin. Ini tadi saya dipanggil sama Pak Randy, makanya saya barusan dari ruangan beliau. Urusannya sama Pak Randy udah selesai kan? Udah selesai. Ya udah, kalau gitu kita ke ruang meeting. Oke. Mbak Nina. Iya mbak. Mbak Nina jangan harap ya bisa jadi babysitternya Askara ngegantiin Kiki di sini. Karena itu salah satu kerjaan Kiki di rumah ini selain Kiki ngebersihin rumah sama masak buat rumah ini, isi rumah ini. Terus Kiki, maksudnya apa yang ngomong kayak gitu ke istri saya? Iya mbak, saya nggak ada niatan buat jadi babysitter di sini. Kan saya juga udah kerja di rumahnya Pak Surya sama Non Elsa. Jadi Mbak Kiki jangan mikir yang macam-macam ya. Ya, bisa aja kan punya niatan yang lain ya kan Ki ya. Pengen gantiin posisinya Kiki gitu. Istri saya itu kesini mau nengokin Askara, dia kangen banget, nggak ada niatan lebih kok. Iya mbak, saya tuh cuman kangen sama Askara. Saya cuma pengen ketemu sama main sama dia. Halah bohong. Ini buktinya nempel-nempel sama Askara kayak gini gendong-gendong terus habis itu nanti ibu kalau datang ke sini ngeliat. Terus nanti kalau misal Mas Al diceritain sama ibu kan jadi mereka berdua tergoda imannya buat nerima Mbak Nina jadi babysitter barunya Askara. Oh nggak begitu, yang kacau pikiran Miss Kiki. Oh Indra kok jadi belain Mbak Nina sih? Loh, belain lah, kan ini istri saya harus belain dong. Maksudnya Mbak Kiki apa? Kok Mas Indra nggak boleh ngebelain saya? Atau jangan-jangan kalian lagi deket? Nah, kenapa sih kamu? Aku belain kamu loh, kok dicemburuin sih? Iya lagian, kok dia marah sih kamu ngebelain aku Mas? Gak ada, aku belain kamu kok dicemburuin. Aneh kamu pikirannya. Beneran gak ada apa-apa? Gak ada. Ya, Kiki ngomong kayak gitu ya wajar lah. Karena Kiki dekat sama Askara, saya juga dekat sama Rena. Ya kita kan nggak tahu mbaknya niatnya apa. Siapa tahu kan emang pengen ngambil hatinya anak-anak. Kita kan nggak ada yang tahu. Apa perlu gue ingetin kalian? Hah? Perlu gue ingetin gak nih? Kalau kalian nyembunyiin Askara selama ini? Loh. Nah, maksud Mbak Mira apa ini? Ini kan udah jelas dari awal, kita itu nggak menyembunyikan Askara. Kan nggak ada dari awal. Jangan kayak gitu dong, kok pikirannya jadi kayak, wah kacau ini, nuduh-nuduh ini namanya. Dari awal aja pas Pak Indra tahu kalau Askara itu anaknya Mas Al, kenapa nggak dibalikin? Malah disimpan tuh anaknya di rumah. Kan berarti itu kan tandanya. Tuh, ini langsung kayak begini. Enggak dong, justru dari awal itu kita nggak tahu kalau itu Askara. Oke, drama kalian itu ya udah kebaca. Otak lu tuh gue udah paham banget otak lu kayak gimana. Abis itu anaknya tetap dibalikin, abis itu uangnya ditilep. Oh enggak dong, otaknya yang beda kita. Beda otaknya sama. dari Gue awal. tahu otak lu seperti apa. Kalau lu tahu selama ini itu anaknya Pak Us, harusnya lu kembaliin tuh anak. Justru saya nggak tahu itu Askara anaknya Pak dari awal, Lu udah kan? kerja di mari. Lu Loh, kerja di mari ya. lu Harusnya enggak- tahu dong. Lu harusnya bisa Apa sih? Oh enggak, ini kok sekarang nyulik-nyulik lah. Ini kok bahasnya babysitter. Kamu lagi bahas cemburu apa sih? Mbak Mirna jangan ngomong kayak gitu dong Mbak. Jangan ngebahas masalah itu lagi, kan saya jadi sedih. Saya sama Mas Indra tuh benar-benar sayang sama Askara. Semuanya. Iya, Nina. Iya Nan. Kalau gitu saya pamit pulang ya. Askara, Tante pulang dulu ya sayang ya. Ya, Tante pulang dulu. Nanti kapan-kapan Tante main kesini lagi deh. Askara benar-benar dekat sama Nina. Sampai dia nggak mau ditinggal sama Nina pulang. Melihat ini, aku jadi iba. Ya kalau mereka harus menahan rasa rindu ke Askara. Ternyata bukan hanya Askara yang sedih, tapi Nina juga tampak sedih harus terpisah dengan Askara. Nina, kalau kamu kangen sama Askara, kamu boleh datang ke Pondok Pelita kapan saja, at any time. Pintu ini terbuka lebar buat kamu. Terima kasih banyak ya Bu Rosa ya. Ya, Indra, kalau istri kamu mau datang ke sini ketemu Askara, boleh dibawa aja ya. Makasih ya Bu, sudah mengizinkan istri saya. Di sini sama Oma. Sini. Rena,
Tante Frozen pulang ya. Askara, pulang ya. Nanti Nina sering-sering kok kesini. Nanti main lagi sama Askara. Sama Rena juga. Ya. Rena, Bina pulang dulu ya. Bye-bye ya sekarang. Dadah. Permisi ya, Bu. Iya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah, mari. Secangkir kopi panas pas banget nih kayaknya buat bantu konsentrasi kerja. Setuju banget. Pak Randy, kau di sini juga mau bikin kopi juga? Iya. Tadi saya udah niat buat bikin kopi, tapi ternyata udah kamu duluan di sini. Kenapa nggak minta tolong sama OB aja, kan udah Pak Bos. Iya, namanya bikin kopi itu paling enak kalau bikin kopi sendiri. Kita kan udah tahu takarnya seperti apa. Setuju banget juga. Yuk. Sorry. Aduh, Kamu gak apa-apa? nggak apa-apa. Ya sakit sih dikit. Ternyata kepalanya Mas Randy keras juga. Ya, saya juga ngerasa sakit sih, tapi tensin aja kalau ngaku sakit di depan cewek. Ya udah, ini biar sama-sama adil aja nih. Gimana kalau kita berdua sama-sama kepala batu? Jadi sama-sama sakit. Oke? Ya udah. Yakin nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Apa mau saya buatin? Nggak usah, nggak apa-apa. Bikin duluan aja Mas Randy. Ya, saya duluan ya. Ya, saya setelah itu. Kamu belum mau pulang? Belum sih Mas. Lagi nyicil rancangan CSR itu biar cepat selesai. Oh iya. Ya, lebih cepat lebih bagus sih. Jadi setelah beres kan kamu bisa lebih santai nantinya. Oh iya, Mas. Soal dokumen yang Mas Randy dibawa itu gimana? Saya takut deh bakal ada yang terjadi sama dokumen itu. Kan itu penting banget. Ya, saya simpen di ruangan Pak Al sih. Ya harusnya aman di sana, insya Allah. Ini mah usul doang ya Mas. Menurut saya dokumen sepenting itu dibikin salinannya Mas. Iya benar juga. Ya kan buat backup. Saya besok buat salinannya deh. Ini saya bentar lagi udah beres sih mau pulang. Kalau kamu beresnya bareng, kita pulang bareng aja. Satu arah juga kan? Nih, tawaran yang kayak gini nih, asik banget. Kan jadi irit, Mas. Itu pun juga kalau misalkan Mas Randy-nya nggak keberatan, saya mah ayo banget. Emang gratis? Emang enggak? Iya dong. Nanti ada argonya dan saya nyalain. Ya udah ntar kalau gitu saya bayarnya pakai kerjaan aja gimana, Mas? Yaudah. Sekarang kamu beresin dulu semuanya. Nanti kalau udah beres, langsung kabarin saya ya. Jadi, bukti itu ditaruh di ruangannya Al. Aku benar-benar beruntung. Karena aku nggak perlu repot cari kesana kemari. Sekarang aku harus cari di mana ruangan Al. Aku harus buru-buru ambil dokumen itu. Restu. Tadi kamu di ruang meeting kenapa? Kok nggak konsen gitu sih? Iya, ini tadi apa pas buka puasa kayaknya aku salah makan nih, sakit perut soalnya. Aku mau ke toilet dulu ya. Sorry ya. Oh iya. Sorry. Mbak, Jangan-jangan aku ketahuan lagi. Aku harus ambil tindakan. Sebelum ketangkep, aku harus kabur.